Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rama Kaneko, NPM 1821030499. Mata kuliah Hukum Investasi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Yang pertama itu instrumen yang dijual. Pada investasi pasar modal konvensional, instrumen yang dijual adalah saham, obligasi, reksadana, opsi, right, dan warrant. Sedangkan pasar investasi modal syariah, saham, obligasi, dan reksadana yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai hukum syariah. Yang B itu emiten penjual saham. Perbedaan yang kedua, emiten penjual saham. Dalam pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualannya sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haram. Transaksi dan instrumen transaksi yang dilakukan juga memiliki bunga, dan kemungkinan terjadinya transaksi yang spekulatif dan manipulatif juga sangat terbuka. Perbedaan yang ketiga yaitu indeks saham. Indeks saham syariah yang ada dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Karena itu, seluruh saham yang tercantum pada bursa pasar modal syariah sudah terjamin halalnya. Nomor 2, regulasi pasar modal syariah. Yang pertama, POJK nomor 15 POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah pasar modal. Yang kedua, POJK nomor 16 POJK 04 tahun 2015 tentang ahli syariah pasar modal. Yang ketiga, POJK nomor 17 POJK 04/2015 tentang penertiban dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Yang ketiga, definisikan saham syariah. Saham syariah yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Yang keempat yaitu menjelaskan studi kasus halaman 79. Sebuah perusahaan PT XYZ Tbk bergerak di bidang perhotelan. Perusahaan ini melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2011 dan menerima surat pernyataan efektif dari OJK. Anggaran dasar perusahaan tidak menyebutkan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan prinsip syariah, namun hanya mencantumkan kegiatan terkait jasa perhotelan. Pertanyaan, apakah saham perusahaan XYZ termasuk saham syariah? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kegiatan usaha adalah perhotelan. Secara konsep, kegiatan perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% pada laporan keuangan perusahaan di modul tersebut. Yang ketiga, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil telaah di atas, PT XYZ Tbk tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah karena rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan lebih dari 10%. Oleh karena itu, maka saham yang telah diterbitkan oleh PT XYZ Tbk tidak termasuk dalam daftar efek syariah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.